Nah, di sini saya akan mencontohkan simulasi sederhana dengan menggunakan Excel, di mana ilustrasinya adalah mengenai jembatan timbang. Kita memiliki data pengamatan dari jembatan timbang dengan sampel sebanyak 20 sampel. Nah, sebelum saya masuk ke proses simulasi dengan menggunakan data pengamatan ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang struktur sistem dari jembatan timbang untuk nanti kita simulasikan. Nah, ini adalah proses yang terjadi pada sistem jembatan timbang. Jadi truk datang, kemudian ada keputusan apakah jembatan timbang itu kosong atau tidak. Kalau kosong, maka truk langsung ditimbang. Kemudian setelah ditimbang, langsung keluar lagi dari sistem jembatan timbang. Nah, tapi jika jembatan penuh, maka truk harus menunggu, kemudian dia mulai bergerak untuk menuju jembatan, kemudian ditimbang, dan akhirnya keluar dari sistem. Itu adalah proses yang terjadi di dalam sistem jembatan timbang ini. Nah, sekarang kita menganalisa struktur sistemnya. Ada entitas permanen dan ada entitas temporer di dalam sistem ini. Entitas permanen adalah jembatan timbang karena dia tetap berada di dalam sistem. Kemudian entitas temporernya adalah truk karena dia masuk ke dalam sistem tapi kemudian keluar lagi dari sistem. Kemudian setiap entitas memiliki atribut. Atribut adalah ciri atau karakter yang melekat pada entitas. Nah, atribut permanen dari jembatan timbang adalah distribusi lama waktu penimbangan, jadi distribusi datanya. Sedangkan atribut permanen pada truk adalah waktu antar kedatangan truk, jadi antara truk 1, truk 2, sampai truk yang seterusnya. Nah, kemudian atribut temporer dari jembatan timbang adalah kondisi idle atau jembatan kosong, kondisi menunggu truk sampai ke jembatan, kemudian kondisi sibuk atau jembatan penuh. Sedangkan atribut temporer dari truk adalah menunggu pada antrian, kemudian menuju jembatan, dan ditimbang. Nah, dari atribut-atribut tersebut kita bisa merumuskan aktivitas yang terjadi pada sistem. Nah, aktivitas pada jembatan timbang itu hanya ada satu, yaitu penimbangan, sedangkan aktivitas pada truk itu ada tiga, yaitu datang, menuju timbangan, dan ditimbang. Nah, aktivitas-aktivitas itulah yang menjadi data yang perlu diamati. Makanya tadi pada data pengamatan kita punya tiga data, yaitu data jarak waktu antar kedatangan, lama waktu berpindah, dan lama waktu penimbangan. Nah, setelah kita mengetahui aktivitas yang terjadi pada sistem, maka kita bisa merumuskan kejadian atau event pada jembatan timbang. Yang terjadi adalah kedatangan truk, mulai menuju jembatan timbang, sampai di jembatan timbang, mulai penimbangan, dan selesai penimbangan. Nah, event-event atau kejadian inilah yang nantinya akan menjadi kolom-kolom pada proses simulasi yang datanya akan kita simulasikan. Nah, ini adalah tabel untuk proses simulasi. Lihat ada sampai dengan 8 kolom ya. Nah, untuk di kolom nomor 1 itu adalah data pengamatan dari data pengamatan yang pertama. Jadi jarak waktu antar kedatangan dipindahkan ke dalam tabel di bawah. Kemudian kolom yang keempat itu adalah data pengamatan yang kedua atau lama waktu berpindah. Kemudian di kolom yang keenam itu adalah lama waktu penimbangan dari data pengamatan yang ketiga. Jadi data di kolom-kolom tersebut dipindahkan dari data pengamatan yang di atas. Sedangkan untuk angka-angka yang merah itu sebenarnya belum terisi pada awal proses simulasi. Jadi ada koreksi penomoran kolom. Jadi harusnya sampai dengan 9 kolom ya. Jadi kolom ke-7 itu waktu selesai penimbangan, kemudian lama waktu di dalam sistem itu kolom 8, dan lama waktu menunggu itu kolom ke-9. Nah, sekarang kita perhatikan di baris yang pertama ya. Untuk truk yang pertama itu waktu antar kedatangannya adalah 2 detik dari data hasil pengamatan. Nah, 2 detik untuk truk yang pertama ini artinya adalah truk pertama datang 2 detik setelah tempat jembatan timbang dibuka. Jadi itu artinya
2 detik untuk waktu antar kedatangan. Nah, karena waktu antar kedatangannya 2 detik, maka waktu kedatangan dengan satuan detik ke-nya itu adalah 2 juga dengan rumus waktu antar kedatangan ditambah 0. Kenapa 0? Karena sebelumnya belum ada truk yang datang terlebih dahulu dari truk yang pertama. Nah, karena waktu truk yang pertama itu datang, jembatan timbang kosong, maka dianggap waktu menuju ke jembatan timbang untuk truk yang pertama adalah sama dengan waktu kedatangannya. Makanya di situ waktu mulai berpindah sama dengan waktu kedatangan rumusnya. Kemudian lama waktu berpindah dari tempat menunggu untuk truk yang pertama adalah tidak ada. Itu bukan 0 ya, tapi tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia tidak menunggu. Jadi truk yang pertama ini tidak menunggu karena pada saat truk yang pertama datang, itu jembatan timbangnya dalam keadaan kosong. Nah, sehingga waktu mulai penimbangan, itu satuannya detik ke, jadi waktu mulai penimbangan dimulai di detik kedua dengan rumus waktu mulai berpindah detik kedua ditambah dengan lama waktu berpindah yang mana tidak ada. Jadi waktu mulai penimbangannya adalah di detik ke. Nah, tadi dari waktu mulai penimbangan untuk truk yang pertama yaitu detik kedua, kita sudah mengetahui lama waktu penimbangannya dari data pengamatan yaitu 38 detik. Nah, kalau misalkan waktu mulai penimbangan dan lama waktu penimbangannya sudah diketahui, maka kita bisa mencari waktu selesai penimbangan. Waktu selesai penimbangan, cara mencarinya adalah dengan menambahkan waktu mulai penimbangan dengan lama waktu penimbangan. Jadi 2 ditambah 38 ya, hasilnya menjadi detik ke-40. Jadi selesai penimbangan itu di detik ke-40. Nah, kalau kita sudah tahu waktu selesai penimbangan, maka kita bisa mencari lama waktu di dalam sistem. Nah, itu rumusnya ya. Jadi waktu selesai penimbangan tadi yang 40 detik ke-40 itu kita kurangkan dengan waktu kedatangan yaitu di detik kedua. Ya, jadi 40 dikurangi 2, jadi lama waktu di dalam sistem adalah 38 detik untuk truk yang pertama. Kemudian untuk lama waktu menunggu, kita bisa mencarinya dengan rumusnya yaitu lama waktu di dalam sistem yang tadi 38 detik dikurangi dengan lama waktu penimbangan yang 38 detik juga. Jadi lama waktu menunggu adalah 38 detik dikurangi 38 detik, hasilnya adalah 0. Jadi waktu di dalam sistem selain waktu penimbangan itulah menunggu. Nah, untuk truk yang pertama ini tidak menunggu. Nah, kemudian kita beralih ke baris yang kedua ya. Untuk truk yang kedua, waktu antar kedatangannya kita dapatkan dari data pengamatan adalah 21 detik. Itu berarti truk yang kedua ini datang 21 detik setelah truk yang pertama. Nah, untuk waktu kedatangan untuk truk yang kedua ini waktu kedatangannya adalah waktu antar kedatangan di kolom yang pertama ditambahkan dengan waktu kedatangan untuk truk yang pertama. Jadi 21 ditambah 2 sehingga waktu kedatangan truk yang kedua itu di detik ke-23. Nah, kalau kita sudah dapat waktu kedatangan untuk truk yang kedua, maka kita bisa mencari waktu mulai berpindah menuju jembatan timbang untuk truk yang kedua. Nah, di sini kita pakai fungsi if ya, fungsi jika. Jadi ini logika. Bisa dilihat di situ fungsi if-nya. Jadi logikanya adalah jika waktu kedatangan untuk truk yang kedua itu di detik ke-23 lebih kecil daripada waktu selesai penimbangan truk yang pertama, yaitu di detik ke-40, maka
Waktu mulai berpindah menuju jembatan timbang untuk truk yang kedua adalah detik ke-40 mengikuti selesainya truk pertama. Nah, mengapa truk yang kedua itu waktu mulai berpindahnya di detik ke-40 bukan di detik ke-23? Karena pada saat truk kedua datang di detik ke-23, timbangan itu masih digunakan oleh truk yang pertama sampai dengan detik ke-40. Jadi otomatis truk yang kedua itu baru mulai berpindah menuju jembatan timbang pada saat detik ke-40. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu waktu mulai berpindahnya, maka dari data pengamatan, lama waktu berpindah dari tempat menunggu untuk truk kedua itu adalah 61 detik. Itu dari data hasil pengamatan. Nah, kemudian kita bisa mengetahui waktu mulai penimbangan, yaitu dengan menambahkan waktu mulai berpindah yang tadi di detik ke-40 ditambahkan dengan lama waktu berpindah yaitu 61 detik. Jadi waktu mulai penimbangan adalah 40 tambah 61 jadi 101 di detik ke 101. Nah, kemudian setelah mengetahui waktu mulai penimbangan, kita juga sudah punya lama waktu penimbangan dari data pengamatan, yaitu untuk truk kedua 59 detik, maka kita bisa langsung mencari waktu selesai penimbangan. Caranya dari waktu mulai penimbangan dikurangi lama waktu penimbangan, ditambah lama waktu penimbangan, sehingga waktu selesai penimbangan adalah di detik ke 160. Nah, kemudian kita juga bisa cari lama waktu di dalam sistem, yaitu waktu selesai penimbangan tadi detik ke 160 dikurangi dengan waktu kedatangan yang di detik ke 23 ya. Jadi 160 dikurangi 23 yaitu detik 137 detik di dalam sistemnya. Nah, kemudian lama waktu menunggu adalah lama waktu di dalam sistem tadi yang 137 detik dikurangi dengan lama waktu penimbangan 59 detik. Jadi 137 dikurangi 59 hasilnya adalah 78 detik untuk truk kedua. Nah, sekarang kita ke truk yang ketiga ya, untuk baris ketiga. Itu bisa dilihat bahwa waktu antar kedatangannya dari data pengamatan adalah 64 detik. Ini di baris ketiga ini sama persis seperti baris kedua secara simulasinya. Jadi waktu antar kedatangan 64 detik, kemudian waktu kedatangan di detik ke 87 ya, karena 64 ditambah 23 waktu kedatangannya truk yang kedua. Jadi truk yang ketiga ini datang 64 detik setelah truk yang ketiga. Nah, kemudian untuk waktu mulai berpindah, kita masih gunakan logika yang sama, fungsi if yang sama seperti truk yang kedua, di mana jika waktu kedatangan yang 87 ini lebih kecil dari waktu selesai penimbangan untuk truk yang kedua yaitu 160, maka waktu mulai berpindah menuju jembatan timbang untuk truk ketiga adalah di detik ke 160. Jadi truk 3 ini juga menunggu dari detik ke 87 pada saat dia datang sampai detik ke 160 dia mulai berpindah menuju jembatan timbang. Nah, kemudian dari data pengamatan kita sudah punya data bahwa lama waktu berpindah untuk truk 3 adalah 60 detik, sehingga waktu mulai penimbangan adalah 160 ditambah 60. Jadi di detik ke 220 waktu mulai penimbangan untuk truk yang ketiga. Kemudian kita bisa cari lama waktu, ini dari data pengamatan ya, lama waktu penimbangan itu 78 detik untuk truk yang ketiga, sehingga kita bisa cari waktu selesai penimbangan adalah
220 ditambah lama waktu penimbangan yaitu 78 detik sehingga 298 di detik ke 298. Kemudian lama waktu di dalam sistem adalah waktu selesai penimbangan 298 di detik ke 298 dikurangi waktu kedatangan di detik ke 87. Jadi lama waktu di dalam sistem adalah 211 detik. Nah, kemudian lama waktu menunggu yaitu lama waktu di dalam sistem 211 detik dikurangi lama waktu penimbangan 78 detik sehingga hasilnya adalah 133 detik lama waktu menunggunya untuk truk yang ketiga. Ini sama persis seperti truk yang kedua caranya. Kemudian kita lihat untuk truk yang keempat. Untuk truk yang keempat sebenarnya truk keempat sampai seterusnya itu cara pengerjaannya sama. Kita menggunakan rumus yang sama, fungsi if juga sama, cuman nanti yang berbeda adalah kalau ada truk yang tidak menunggu. Nah, sekarang saya bahas dulu truk yang keempat. Ini sama persis seperti truk yang tiga ya. Jadi dengan waktu antar kedatangannya 151 detik, maka waktu kedatangannya adalah 151 ditambah 87, jadi di detik ke 238. Kemudian waktu mulai berpindah menuju jembatan timbangnya menggunakan rumus if yang sama. Jadi jika waktu kedatangannya 238 lebih kecil dari waktu selesai truk yang ketiga yaitu di detik 298, maka waktu mulai berpindahnya adalah detik ke 298. Nah, kemudian lama waktu berpindahnya 10 detik, maka waktu mulai penimbangan adalah 298 ditambah 10 detik, jadi 308. Kemudian lama waktu penimbangannya 30 detik, maka waktu selesai penimbangannya adalah 308 ditambah 30, yaitu 338. Kemudian lama waktu di dalam sistem 338 dikurangi dengan waktu kedatangan 238. Jadi lama waktu di dalam sistemnya adalah 100 detik. Kemudian lama waktu menunggu yaitu lama waktu di dalam sistem dikurangi dengan lama waktu penimbangan 30 detik. Jadi lama waktu menunggunya adalah 70 detik. Nah, sekarang kita ke truk yang kelima. Truk yang kelima ini rumusnya masih sama, fungsi if-nya masih sama, tapi ada yang berbeda sedikit nanti karena dia tidak menunggu. Nah, jadi dengan waktu antar kedatangan yang 268 detik, kita akan dapat waktu kedatangannya adalah 268 ditambah dengan 238 dari truk yang sebelumnya, sehingga waktu kedatangannya adalah detik ke 506. Nah, kemudian untuk waktu mulai berpindah, fungsi if-nya masih sama. Ya, hanya saja di sini waktu kedatangan di detik ke 506 itu ternyata tidak lebih kecil dibandingkan dengan waktu selesai penimbangan untuk truk yang keempat di detik ke 338. Oleh karena itu, truk yang kelima datang setelah timbangan kosong. Jadi dia pada saat datang di detik ke 506 langsung mulai berpindah menuju jembatan timbang di detik ke 506 itu juga. Ini artinya truk yang kelima itu tidak menunggu karena pada saat dia datang jembatan timbangnya kosong dalam kondisi tidak digunakan. Nah, truk keempat sudah pergi pada detik ke 338. Nah, sehingga lama waktu berpindah dari tempat menunggunya adalah tidak ada karena dia tidak menunggu. Jadi tidak ada, maka waktu mulai penimbangannya yaitu waktu mulai berpindah 500 detik ke 506 ditambah dengan tidak ada menjadi waktu mulai penimbangannya adalah detik ke 506 juga. Nah, dari data pengamatan kita ketahui bahwa lama waktu penimbangan atau truk kelima adalah 54 detik sehingga waktu selesai penimbangan adalah 506 ditambah dengan 54, hasilnya 560.
di detik ke 560. Kemudian lama waktu di dalam sistem yaitu waktu selesai penimbangan di detik ke 560 dikurangi dengan waktu kedatangan di detik ke 506. Maka lama waktu di dalam sistem adalah 54 detik. Nah, kemudian lama waktu menunggu yaitu lama waktu di dalam sistem 54 detik dikurangi dengan lama waktu penimbangan 54 detik sehingga lama waktu menunggunya adalah 0. Nah, untuk truk yang ke-6 sampai dengan seterusnya, sampai dengan truk yang ke-20 itu pengerjaannya sama sebenarnya dengan truk ke-2, 3, 4, dan 5 seperti yang dicontohkan tadi. Hanya saja yang perlu diingat adalah kalau waktu mulai berpindah di kolom ketiga ini lebih besar dibandingkan dengan selesainya truk yang sebelumnya, maka itu artinya truk tersebut tidak menunggu ya, sehingga lama waktu berpindahnya tidak adakan. Jadi tidak ada lama waktu berpindah dan waktu mulai penimbangannya itu sama dengan waktu mulai berpindah. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Selebihnya kolom-kolom yang lain juga ke bawahnya diisi dengan cara yang sama persis sehingga semua kolom akhirnya terisi. Nah, jadi ini yang di bawah ini adalah kesimpulan dari data ya. Jadi total, ada rata-rata, ada standar deviasi. Nah, untuk total di sini saya mentotalkan lama waktu berpindah itu ada sekian 400 sekian totalnya. Kemudian lama waktu penimbangan itu totalnya ada 1400 sekian detik. Kemudian lama waktu di dalam sistem itu ada 3900 sekian ya. Dan lama waktu total lama waktu menunggu ya 2000 sekian. Nah, kemudian untuk rata-rata di situ saya merata-ratakan waktu antar kedatangan 95, sekian. Kemudian lama waktu berpindah itu 26, sekian. Lama waktu penimbangan, rata-rata lama waktu di dalam sistem dan rata-rata waktu menunggu 118, sekian ya rata-ratanya. Kemudian ada standar deviasi ya, standar deviasi itu fungsinya pakai STDEV, S untuk sampel, P untuk populasi, tergantung. Nah, waktu antar kedatangan standar deviasinya itu 120 sekian, kemudian lama waktu pindah itu sekian belas, kemudian lama waktu penimbangan itu 22, sekian. Nah, untuk yang terakhir adalah untuk mengukur kinerja jembatan timbang. Jadi yang akan dicari sebenarnya dari hasil simulasi ini adalah kinerja dari jembatan timbang. Nah, kinerja dari jembatan timbang ini rumusnya bisa dilihat pada fungsinya. Jadi rumusnya adalah total lama waktu penimbangan ya 1400 sekian itu. Jadi 1400 sekian itu total waktu yang diperlukan oleh jembatan timbang hanya untuk menimbang ke 20 truk. Nah, total waktu itu dibagi dengan waktu sistem jembatan timbang itu bekerja untuk 20 truk. Nah, itu bisa dilihat pada kolom 7 di baris yang terakhir, di baris ke-20, karena kolom 7 itu sifatnya kumulatif ya, jadi 2000 sekian itu adalah total kerja sistem selama untuk 20 truk. Nah, jadi 1400 sekian itu total lama waktu penimbangan dibagi dengan total waktu bekerjanya sistem untuk 20 truk. Jadi hasilnya adalah 71,24% untuk kinerja jembatan timbang. Tidak terlalu baik tapi tidak juga terlalu buruk ya, masih di atas 50%. Nah, yang harus diingat, simulasi untuk masing-masing kasus atau masalah atau ilustrasi itu
tidak akan sama. Ya, tidak akan sama. Kenapa? Karena tergantung pada entitas dari sistem, kemudian pada atribut dari entitas, kemudian juga bergantung pada aktivitas-aktivitas yang ada pada sistem, dan kemudian dari kejadian-kejadian atau event pada sistem. Ya, kalau ilustrasinya berbeda, masalahnya berbeda, maka kejadian-kejadiannya pun nanti akan berbeda, jadi kolom-kolom simulasinya pun akan beda, dan akan menggunakan rumus-rumus, fungsi-fungsi, dan logika-logika yang juga berbeda. Jadi, contoh yang saya berikan ini spesifik hanya untuk contoh jembatan timbang. Nah, kalau nanti kita ketemu lagi dengan ilustrasi yang berbeda, maka logika pada sistemnya pun akan berbeda. Nah, jika logikanya berbeda, prosesnya berbeda, maka proses simulasinya pun akan berbeda, tidak sama dengan seperti yang dicontohkan.